Perkenalkan, nama saya Irfan Azhari. Saya dari mahasiswa S1 Seni Rupa atau Creative Art Telkom University angkatan 2018. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai laporan hasil kerja profesi penelitian internal dari Ibu Cucu Retno Yuningsih mengenai eksplorasi Guthatamarin di atas kanvas. Jadi Guthatamarin ini merupakan salah satu teknik dalam membuat karya batik yang bahan dasarnya adalah olahan biji asam yang dicampurkan dengan air dan serbuk sehingga menghasilkan sebuah adonan pasta yang dimana adonan pasta ini menjadi sebuah pengganti lilin. Nah, teknik Guthatamarin ini disebut sebagai batik dingin karena prosesnya tidak seperti batik pada umumnya yang menggunakan canting dan kompor. Maka dari itu teknik Guthatamarin ini merupakan sebuah teknik alternatif ketika kita membuat sebuah batik. Penelitian dimulai pada tanggal 17 Mei 2021 melalui via Google Meet. Pembahasan yang diangkat adalah mengenai pengenalan, perencanaan karya, konsep, dan pencarian data sumber penelitian. Pada perencanaan karya lukis dengan Guthatamarin, target gaya lukis adalah ilustrasi cerita rakyat Indonesia. Maka dari itu, peneliti mencari referensi cerita rakyat. Dan pada akhirnya, peneliti mengambil sampel cerita rakyat yang berjudul Tangkuban Perahu. Alasan mengangkat cerita tersebut ke dalam sebuah karya ilustrasi adalah karena latar belakang tempat penelitian berada di wilayah Bandung, tepatnya di Jawa Barat, sehingga kami peneliti mengambil cerita rakyat sesuai dengan latar tempat. Proses sketsa dibuat dengan metode cat air di atas kertas cat air ukuran 21 cm x 29,7 cm. Alasannya menggunakan teknik cat air adalah karena karakteristik cat harus encer di atas kain polyester tipis agar menyerap ke dalam kain. Dengan kata lain, metode tersebut tidak jauh berbeda dengan teknik lukis cat air. Proses pembuatan sketsa memakan waktu kurang lebih 8 jam yang dilakukan pada tanggal 31 Juni 2021. Masih di tanggal yang sama, pada tanggal 31 Juni, paket kiriman dari Ibu Cucu telah tiba di Cianjur pada siang hari, tepatnya di rumah peneliti. Kiriman tersebut berupa bahan-bahan yang akan digunakan dalam penelitian. Bahan tersebut terdiri dari asam buta sebanyak 7 buah, kain polyester berukuran 2 meter, dan cat akrilik dari merek Neris. Sementara itu, penulis juga mempersiapkan bahan seperti spandram dengan ukuran 70 cm x 50 cm, beserta gawangan atau alat pencapit kain yang digunakan sebagai bahan percobaan Guthatamarin. Percobaan Guthatamarin di atas kain polyester dilakukan pada tanggal 9 Juni 2021. Percobaan dilakukan sebanyak 5 kali. Yang pertama adalah menggunakan metode cat air atau watercolor. Yang kedua adalah cat akrilik yang diencerkan dengan guta yang dikeringkan dengan alat pengering. Ketiga, cat akrilik yang diencerkan dengan guta yang dikeringkan secara alami. Keempat adalah cat bahan alam dengan guta yang dikeringkan dengan alat pengering. Dan yang terakhir, cat bahan alam dengan guta yang dikeringkan secara alami. Pada tahap pertama, itu sengaja dilakukan agar mengetahui karakteristik dari kain. Terdapat kesimpulan dari percobaan tersebut, diantaranya adalah yang pertama, cat akrilik ketika diberikan alat pengering atau hair dryer, warnanya akan mati atau pudar. Yang kedua adalah cat bahan alam ketika diberikan hair dryer atau alat pengering, warnanya akan tetap cerah, tapi resikonya adalah menyebar karena warna dari cat bahan alam tersebut berkarakteristik basah, sehingga ketika diberikan hair dryer atau dikeringkan maka warna tersebut akan menyebar.
Lalu untuk Glutatamarin, semakin tipis outline-nya, maka garis yang akan dihasilkan akan semakin kering. Sementara itu, apabila semakin tebal Glutatamarin atau menumpuk, maka proses pengeringan bisa memakan waktu yang cukup lama untuk menyerap. Menyiapkan spandram dengan ukuran 70 cm x 50 cm, dan penulis juga memotong kain putih yang kurang lebih memiliki ukuran 80 cm x 100 cm. Pemasangan dilakukan dengan memberi header pada spandram. Kelebihannya adalah dengan menggunakan header tidak merusak spandram maupun kain, sehingga kedua bahan tersebut tidak rusak. Setelah memasang kain di atas spandram ukuran 70 x 90, maka penulis melanjutkan proses sketsa di atas kain polyester. Terdapat kendala ketika menggambar karena permukaan kain sangat tipis dengan kanvas. Jadi ini hasil sketsanya ya, secara keseluruhan bisa teman-teman lihat prosesnya, bukan prosesnya tapi udah hasil jadinya ya, punten. Nah, progres menggunakan Glutatamarin ini semuanya sudah dikasih outline dan sudah habis juga Glutatamarinnya 2 ini, karena emang cukup besar ya untuk ukuran kanvas, sekitar 70 x 90 dengan mungkin banyak motif-motif dan corak-corak. Ini proses pengeringan Glutatamarin. Sebelumnya saya sudah keringkan di waktu malam hari, cuman saya mendapatkan masukan dari dosen Ibu Cucu mengatakan bahwa ternyata Glutatamarin ini harus dikeringkan secara terik matahari, harus di luar, harus kena sinar matahari. Saya akan melakukan progres pewarnaan pada Glutatamarin, pada penelitian Glutatamarin ini. Untuk outline yang proses sebelumnya ya, yang di video yang kemarin, ini sudah kering semuanya total ya, bisa teman-teman lihat. Jadi ini udah kering, terus sudah dijemur di bawah terik matahari, hasilnya cukup memuaskan dan tampak bisa dilihat ya. Peneliti atau penulis menggunakan bahan warna dari bahan alami, yaitu warna kuning dan merah, serta menggunakan campuran analogus tersebut kepada kain polyester. Lalu pada pewarnaan tahap selanjutnya, penulis atau peneliti lebih dominan terhadap pewarnaan cat akrilik. Alasannya adalah karena cat akrilik mampu menghasilkan warna yang kontras. Kemudian, cat akrilik tidak mudah menyebar sehingga sangat cocok untuk di permukaan bidang yang kecil. Ketiga, cat akrilik mampu menutupi bekas pensil sketsa. Di sini Irfan menggunakan cat akrilik untuk saat ini, dan kita akan mewarnai bagian yang mirip motif-motif sirip ikan seperti ini. Adalah memberikan warna terhadap pakaian tokoh. Di sini saya akan tokoh ke ibunya, tokoh Sangkuriang, ibu Sangkuriang. Ini saya akan memberikan warna coklat tua. Oke, langsung aja ya teman-teman ya.
teman-teman. Jadi di sini adalah hasil karyanya ya. Bisa teman-teman lihat sendiri. Ya, tampak kain ini sangat bening karena ini kain polimer kalau nggak salah ya. Mohon koreksi, ini karena kain tipis. Jadi di sini pada video kali ini di sini ada kesimpulan bahwa dalam penerapan dua warna, yaitu kain akrilik dengan kain bahan alam, kain akrilik ini karena bahan dasarnya pasta, jadi ketika dicat ke dalam medium kain ini, kekurangannya adalah dia memerlukan pengencer, katalisnya air gitu. Jadi perlu takaran air yang pas untuk membuat warna ke sini, dan hasilnya itu lebih cerah daripada warna alam. Bisa teman-teman lihat sendiri, warna yang saya gunakan pada warna cat akrilik itu adalah hampir keseluruhan ya, kecuali yang alam itu adalah yang ini yang garis warna kuning dan warna biru langit. Sementara dengan menggunakan cat bahan alam itu kelebihannya dia nggak perlu menggunakan cairan encer karena cat itu sendiri sudah encer, dan ketika disapukan ke permukaan dia memiliki warna yang cenderung pucat. Jadi untuk cat bahan dari alam ini dia kekurangannya yaitu tadi warna yang rada pucat, tapi ketika disapu ke permukaan kain dia mudah menyebar dan sangat cocok untuk bidang-bidang yang berukuran sangat besar.